Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan tentang perusahaan investasi. Perusahaan investasi. Perusahaan investasi atau di Indonesia lebih dikenal dengan manajer investasi adalah perantara keuangan yang mengumpulkan dana dari investor, individu dan menginvestasikan dana tersebut ke dalam beragam sekuritas dan aset lain yang potensial. Menyediakan mekanisme bagi para investor kecil untuk masuk ke dalam tim dan turun menikmati manfaat dari investasi berskala besar. Perusahaan investasi, lanjutannya fungsi dan manfaatnya. Yang pertama, pemeliharaan dan administrasi pencatatan, laporan status investasi secara periodik dan reinvestasi atas pendapatan bunga kupon dan dividen. Kemudian yang kedua, diversifikasi dan keterpecahan. Dengan dana kecil, investor bisa melakukan diversifikasi layaknya investor besar. Ketiga, manajemen profesional. Maksudnya merasa lebih aman kalau dipercayakan ke ahlinya. Biaya transaksi lebih mudah karena perdagangan langsung dilakukan dengan keranjang yang besar. Biasanya ditanggung perusahaan investasi jadi lebih murah. Tipe-tipe perusahaan investasi. Investasi langsung, jadi tipe-tipenya tuh ada investasi langsung dan investasi tidak langsung. Dari investor, kemudian kalau yang langsung itu ada ke bank, kemudian deposito berjangka. Kemudian yang kedua itulah pasar modal, yaitu terbagi lagi obligasi dan saham. Oke, ini reksadana. Reksadana, wadah yang dimaksud reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jenis-jenis reksadana menurut tujuan investasi. Yang pertama, reksadana pasar uang, money market funds. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki resiko yang relatif lebih besar dan reksadana pasar uang. Yang ketiga, reksadana saham. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dan aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Yang keempat, reksadana campuran. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Manfaat dari reksadana bagi investor. Investor yang dananya terbatas dapat melakukan investasi pada berbagai jenis instrumen, seperti deposito, saham, dan obligasi. Keahlian manajer investasi untuk menentukan efek mana yang baik untuk diinvestasikan, sehingga returnya tinggi. Efisiensi waktu, investor tidak perlu memantau kinerja emiten. Manajer investor akan bekerja secara profesional. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai perusahaan investasi. Baik, salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.